Uni Eropa klaim punya bagian keuntungan hilirisasi, sontak Prabowo tolak klaim kepemilikan Uni Eropa. Keuntungan yang semakin meningkat dari sektor industri hilirisasi tentu saja semakin mempatenkan posisi Indonesia di kancah dunia internasional sebagai salah satu dari sedikitnya negara berkembang yang berhasil mewujudkan industri di dalam negeri. Bukan hal yang mudah bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa mewujudkan kebijakan yang memang ditentang oleh para elit global. Tanpa menutup mata, kita harus terima bahwa Indonesia belum sepenuhnya memiliki power yang kuat. Bayangkan dengan kekuatan kita yang saat ini ada, harus melawan 27 negara yang menentang larangan ekspor. Kita hanya satu menteri luar negeri, hanya satu menteri perdagangan, hanya satu menteri pertahanan. Melawan 27 kementerian Uni Eropa, tentunya kita harus merapatkan barisan. Memperteguh prinsip kita, demi menjaga kedaulatan negara. Diberitakan Uni Eropa mengambil langkah terbaru, dan memang menginginkan keuntungan dari hilirisasi. Tentu saja Prabowo menolak klaim sepihak tersebut. Indonesia tak mau harus memberi keuntungan secara cuma-cuma. Keuntungan hanya bisa dibagi, jika ada perjanjian atau kerjasama bisnis. Lagi-lagi Prabowo Subianto membuat gebrakan baru, meskipun berstatus presiden terpilih. Prabowo tak segan mengungkapkan ke publik, bagaimana progres dan proses pemerintahannya nanti. Prabowo mengatakan Indonesia tak boleh lagi dirampok hasil alamnya oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri. Guna membentengi itu semua, Prabowo berkomitmen membentuk tim khusus dan tim ahli hilirisasi. Hal ini guna memaksimalkan keuntungan yang kita dapat. Namun semua itu perlu legalitas. Jelas pemerintah telah mengatur aturannya. Lalu apa kabar dengan WTO? Indonesia yang sedang gonjang-ganjing dengan Uni Eropa, tentu tak bisa menutup mata akan hal ini. Pemerintah memang akan mengajukan banding, serta semua regulasinya sudah jelas. Indonesia berhak mengelola kekayaannya sendiri, dan itu sangat fair dilakukan. Adapun ketersediaan industri dunia, itu urusannya dengan bisnis Indonesia jika asing ingin mendatangkan kekayaan alam RI. Dalam transisi kepemimpinan Joko Widodo ke Prabowo, tentunya ada beberapa hal yang menarik untuk diulas. Salah satunya adalah arah politik luar negeri. Sebelumnya Rusia selaku sahabat Indonesia memberikan pujian terhadap Indonesia yang berani melawan kepanikan Barat. Indonesia dinilai Rusia mampu melawan hegemoni Barat, dan tidak selalu tunduk pada blok tersebut. Indonesia disebut sebagai kekuatan penting ASEAN yang menghadirkan kondusivitas wilayah regional tersebut. Dan kali ini kembali mencuat kebijakan-kebijakan yang memang memiliki dampak terhadap wilayah lain atau regional lain, termasuk kebijakan dalam memberlakukan pembatasan ekspor maupun impor. Pemerintah Indonesia sudah mendapatkan ultimatum keras berupa kekalahan gugatan di WTO. Karena kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyetop ekspor mineral mentah. Lantas bagaimana dalam kebijakan yang akan dilanjutkan oleh Prabowo? Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program larangan ekspor, guna menciptakan situasi stabil untuk industri dalam negeri, dan tentu saja hal ini menjadi perhatian publik dunia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Uni Eropa sudah lama menantikan ekspor mineral mentah dari Indonesia, dan akan semakin terhambat jika Prabowo benar-benar memberlakukan larangan ekspor. Serupa dengan kebijakan Presiden Jokowi, dan mau tidak mau para asing ini harus mengikuti keinginan Indonesia untuk menghadirkan investasi di dalam negeri jika ingin mendapatkan mineral dari Indonesia. Atau kita nantikan bagaimana manuver-manuver politik internasional. Prabowo Subianto di Indonesia, terpilih sebagai Presiden Indonesia. Tentu saja status Prabowo kali ini menjadi Presiden terpilih. Karena belum dilantik, namun negara kita ini sudah terstruktur. Jadi kita sudah tahu, gambaran apa saja yang akan dilakukan Prabowo. Usai menjabat Presiden nanti, sebagai gambaran awal Prabowo, meyakinkan rakyat Indonesia, bahwa dirinya akan melanjutkan program hilirisasi, dan akan melakukan inovasi pada bidang tersebut. Namun hilirisasi ini masih menjadi sengketa di WTO dan dikritik IMF, jadi akan sangat rumit jika Indonesia melakukan kebijakan ini. Lantas apakah masih ada harapan untuk hilirisasi? Jelas peluang itu terbuka lebar, karena Prabowo berkomitmen untuk melawan semua pihak yang menghambat gerakan RI ini.
Prabowo memang dikenal sebagai sosok patriotis karena dirinya sebelumnya anggota militer yang terlatih di medan perang. Tentunya jika nasionalisnya tak perlu diragukan lagi. Medan perang saja beliau jabanin, apalagi hanya sekedar melawan gugatan di WTO yang cenderung lebih diplomatis. Maka dari itu, lembaga pengamat politik internasional mengatakan, secara garis besar kebijakan Prabowo akan semakin melemahkan pihak UE. Karena semua power sekarang ada di Indonesia, tak bisa dipungkiri sekarang Indonesia benar-benar lebih maju, dan Barat harus mengakui itu. Kemudian tak hanya itu, pengamat politik dibingungkan karena hingga saat ini, Uni Eropa belum menjalin komunikasi dengan Indonesia, yang notabene pemilik cadangan mineral terbesar dunia ini. Harusnya negara-negara aliansi UE tak gengsi menjalin kerjasama. Akhirnya hal tersebut diinisiasi oleh Jerman. Jerman telah menanyakan pada pihak otoritas RI, untuk kemungkinan mendapat nikel mentah. Namun Indonesia menjawab tidak, karena saat ini undang-undangnya tak memperbolehkan. Kita harus hormati itu. Tentu saja semakin mempatenkan posisi Indonesia di kancah dunia internasional sebagai salah satu dari sedikitnya negara berkembang yang berhasil mewujudkan industri di dalam negeri. Bukan hal yang mudah bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa mewujudkan kebijakan yang memang ditentang oleh para elit global. Tanpa menutup mata, kita harus terima bahwa Indonesia belum sepenuhnya memiliki power yang kuat. Bayangkan dengan kekuatan kita yang saat ini ada, harus melawan 27 negara yang menentang larangan ekspor. Kita hanya satu menteri luar negeri, hanya satu menteri perdagangan, hanya satu menteri pertahanan, melawan 27 kementerian Uni Eropa. Tentunya kita harus merapatkan barisan, memperteguh prinsip kita, demi menjaga kedaulatan negara. Diberitakan Uni Eropa mengambil langkah terbaru, dan memang menginginkan keuntungan dari hilirisasi. Tentu saja Prabowo menolak klaim sepihak tersebut. Indonesia tak mau harus memberi keuntungan secara cuma-cuma. Keuntungan hanya bisa dibagi, jika ada perjanjian atau kerjasama bisnis. Lagi-lagi Prabowo Subianto membuat gebrakan baru, meskipun berstatus presiden terpilih. Prabowo tak segan mengungkapkan ke publik, bagaimana progres dan proses pemerintahannya nanti. Prabowo mengatakan Indonesia tak boleh lagi dirampok hasil alamnya oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri. Guna membentengi itu semua, Prabowo berkomitmen membentuk tim khusus dan tim ahli hilirisasi. Hal ini guna memaksimalkan keuntungan yang kita dapat. Namun semua itu perlu legalitas. Jelas pemerintah telah mengatur aturannya. Lalu apa kabar dengan WTO? Indonesia yang sedang gonjang-ganjing dengan Uni Eropa, tentu tak bisa menutup mata akan hal ini. Pemerintah memang akan mengajukan banding, serta semua regulasinya sudah jelas. Indonesia berhak mengelola kekayaannya sendiri, dan itu sangat fair dilakukan. Adapun ketersediaan industri dunia, itu urusannya dengan bisnis Indonesia jika asing ingin mendatangkan kekayaan alam RI. Dalam transisi kepemimpinan Joko Widodo ke Prabowo, tentunya ada beberapa hal yang menarik untuk diulas. Salah satunya adalah arah politik luar negeri. Sebelumnya Rusia selaku sahabat Indonesia memberikan pujian terhadap Indonesia, yang berani melawan kepanikan Barat. Indonesia dinilai Rusia mampu melawan hegemoni Barat, dan tidak selalu tunduk pada blok tersebut. Indonesia disebut sebagai kekuatan penting ASEAN yang menghadirkan kondusivitas wilayah regional tersebut. Dan kali ini kembali mencuat kebijakan-kebijakan yang memang memiliki dampak terhadap wilayah lain atau regional lain, termasuk kebijakan dalam memberlakukan pembatasan ekspor maupun impor. Pemerintah Indonesia sudah mendapatkan ultimatum keras berupa kekalahan gugatan di WTO. Karena kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyetop ekspor mineral mentah. Lantas bagaimana dalam kebijakan yang akan dilanjutkan oleh Prabowo? Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program larangan ekspor, guna menciptakan situasi stabil untuk industri dalam negeri, dan tentu saja hal ini menjadi perhatian publik dunia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Uni Eropa sudah lama menantikan ekspor mineral mentah dari Indonesia, dan akan semakin terhambat jika Prabowo benar-benar memberlakukan larangan ekspor. Serupa dengan kebijakan Presiden Jokowi, dan mau tidak mau para asing ini harus mengikuti keinginan Indonesia.
untuk menghadirkan investasi di dalam negeri jika ingin mendapatkan mineral dari Indonesia. Atau kita nantikan bagaimana manuver-manuver politik internasional. Prabowo Subianto di Indonesia, terpilih sebagai Presiden Indonesia. Tentu saja status Prabowo kali ini menjadi Presiden terpilih. Karena belum dilantik, namun negara kita ini sudah terstruktur. Jadi kita sudah tahu, gambaran apa saja yang akan dilakukan Prabowo. Usai menjabat Presiden nanti, sebagai gambaran awal Prabowo, meyakinkan rakyat Indonesia, bahwa dirinya akan melanjutkan program hilirisasi, dan akan melakukan inovasi pada bidang tersebut. Namun hilirisasi ini masih menjadi sengketa di WTO dan dikritik IMF, jadi akan sangat rumit jika Indonesia melakukan kebijakan ini. Lantas apakah masih ada harapan untuk hilirisasi? Jelas peluang itu terbuka lebar, karena Prabowo berkomitmen untuk melawan semua pihak yang menghambat gerakan RI ini. Prabowo memang dikenal sebagai sosok patriotis karena dirinya sebelumnya anggota militer yang terlatih di medan perang. Tentunya jika nasionalisnya tak perlu diragukan lagi. Medan perang saja beliau jabanin, apalagi hanya sekedar melawan gugatan di WTO yang cenderung lebih diplomatis. Maka dari itu, lembaga pengamat politik internasional mengatakan, secara garis besar kebijakan Prabowo akan semakin melemahkan pihak UE. Karena semua power sekarang ada di Indonesia, tak bisa dipungkiri sekarang Indonesia benar-benar lebih maju, dan Barat harus mengakui itu. Kemudian tak hanya itu, pengamat politik dibingungkan karena hingga saat ini, Uni Eropa belum menjalin komunikasi dengan Indonesia, yang notabene pemilik cadangan mineral terbesar dunia ini. Harusnya negara-negara aliansi UE tak gengsi menjalin kerjasama. Akhirnya hal tersebut diinisiasi oleh Jerman. Jerman telah menanyakan pada pihak otoritas RI, untuk kemungkinan mendapat nikel mentah. Namun Indonesia menjawab tidak, karena saat ini undang-undangnya tak memperbolehkan. Kita harus hormati itu.